Baiklah, selamat siang teman-teman sekalian dalam perkuliahan pemrograman klien server 2 menggunakan Node.js. Hari ini rencananya kita akan membahas tugas-tugas yang sudah masuk. Karena saya lihat tugasnya yang masuk baru Mbak Ica, yang lainnya belum. Hari ini akan kita isi dengan demonstrasi pembuatan proyeknya. Jadi nanti teman-teman yang belum mengerjakan, entah alasan tidak bisa atau alasan belum sempat, itu bisa melihat prosesnya, kemudian nanti silahkan dikerjakan ya. Iya. Ya, Pak. Untuk membuat proyek baru, teman-teman hanya perlu membuat folder baru, karena ini basic ya. Kemudian node login dasar, biar bahasa Indonesia gitu ya. Oke, berikutnya ini kita panggil di Visual Studio Code karena kebetulan editor kita tradisinya menggunakan Visual Studio Code ya. Oke, kita tunggu dulu. Kita jalankan Visual Studio Code-nya. Oke, kita panggil nama proyek tadi pada Visual Studio Code. Ya, node login dasar. Oke. Kemudian kita inisiasi proyek pada folder ini. Dengan perintah npm init strip yes, kita tradisinya seperti itu ya. Oke, setelah terinisiasi kita install ya sesuai dengan modul yang sudah kita bahas kemarin. Kita menginstal modul-modulnya yaitu Express, kemudian Express Session dan MySQL ya. Perintahnya kurang lebih nanti npm install express kemudian express session. Ini jadi satu ya, nanti teman-teman boleh sendiri-sendiri. Kemudian satu lagi MySQL. Jangan lupa ini di-save saja ke dalam project biar nanti kita bisa bekerja secara offline dengan project tersebut ya. Ada yang salah tulisannya? Tidak salah, saya enter ya. Oke, itu proses instalasinya bisa diperhatikan ya, terutama teman-teman yang sering mengalami permasalahan instalasi. Nah, ini kurang lebih berhasil ya informasinya di sini. Dengan 65 package terinstall, Express, MySQL, Express ya. Dan Express Session. Nah, ini Express Session dan Express. Kemudian yang perlu kita buat seperti dalam panduan ya, kita membuat login HTML dan login JS. Ini mirip aja dengan yang ada di panduan, biar teman-teman tidak bingung karena ini dasar. Nah, nanti setelah ini teman-teman bisa membuat pengembangannya. Login, nah, biar kelihatan original, saya tuliskan login ya di .html. Kemudian satu lagi login Priyadi.js, JS ya benar ya.
Oke, nanti teman-teman silahkan membuat mirip dengan ini ya. Oke, tadi proses instalasi sudah selesai. Bisa kita minimize. Kemudian berikutnya, untuk yang HTML kita buat mirip ya, mirip dengan yang ada di panduan. Biar kita dasar-dasar saja, tidak usah terlalu rumit dulu. Nanti kalau dasarnya sudah bisa, baru dikembangkan. Jadi cara belajar kita seperti itu ya. Kemudian kita buat untuk yang HTML dulu, bagian heading HTML ya. Kurang lebih nanti kodenya seperti ini ya. Oke, saya zoom. Ini ya. Nanti untuk warna-warnanya, ini login form. Nah, ini nanti kasih nama aja kalian ya. Ini jangan lupa di save. Oke, untuk ini bisa diolah sendiri ya, warna-warnanya ini ya. Kemudian ini bagian headingnya, dilanjutkan dengan membuat bagian bodinya atau membuat tubuh dari program HTML kita, script HTML kita ya. Oke, kurang lebih nanti akan seperti ini, login form, dan nanti kasih nama kalian masing-masing aja ini ya. Oke, ini nanti menangkap username dan password, nanti ditangkap di sini ya. Kemudian berikutnya membuat atau deklarasi variabel-variabel yang dibutuhkan dalam pembuatan aplikasi ini. Nanti ada ya, kita tadi untuk halaman mukanya sebenarnya sudah, kemudian halaman untuk servernya. Kita membuat deklarasi MySQL, Express, sessionnya dari Express Session, dan body parsernya body parser. Ini menggunakan body parser ya. Tadi instalasinya berarti kurang, yaitu kurang body parser ya. Body parser. Oke, berarti kita install dulu body parser ya. npm install body parser save. Oke. Nah, ini terupdate ya, body parser 19 sekian ya. Jadi peringatannya tidak ada deskripsi dan tidak ada repository field ya. Tidak masalah, yang penting sudah terinstall ya. Oh, terupdate nih ya, sebenarnya berarti bawaannya sudah ada ya. Oke, berikutnya yang perlu kita buat lagi adalah koneksi dengan MySQL. Nah, ini koneksi dengan MySQL. Oke, koneksinya nanti kurang lebih MySQL connection, kemudian hostnya localhost. Nah, ini dikasih nama aja ya, node login. Nah, nanti sesuai nama masing-masing saja. Kemudian dilanjutkan dengan pembuatan aplikasi menggunakan Express dan pembuatan session. Jadi untuk pembuatan aplikasi dengan Express cukup dengan var up Express dan menggunakan session, secret session, receive true, dan save utilities true ya. Kemudian dilanjutkan dengan
inisiasi body parser menjadi JSON ya. Jadi kurang lebih nanti seperti itu untuk inisiasi body parsernya. Kemudian membuat default route-nya, itu route utamanya ya. Jadi nanti di sini router utama. Artinya ketika aplikasi ini dijalankan, nanti yang dijalankan pertama atau yang dipanggil pertama itu adalah ini ya, login HTML. Nah, ini karena login Priyadi, ini manggilnya jadi Priyadi ini ya. Oke, kalau tidak percaya kita coba dulu, kita jalankan aplikasi ini sekaligus ngetes kalau ada kesalahan ketik dan lain sebagainya, kita lihat ya seperti apa kesalahannya ya. Nah, ini kita jalankan dengan perintah node login Priyadi enter. Oke, coba kita akses. Oh, ini belum ada listannya ya, jadi belum bisa sebenarnya ya. Ini harus ditulis listannya dulu di bawah ya. App listan ini, app listannya harus juga dulu. Oke, di sini kita buat app listannya. Nah, nanti yang atas-atas gitu ya. App listannya 3000 ya. Jadi ketika kita jalankan, oke, kita tunggu dulu. Ada jalan. Require MySQL Express. Ada yang tahu kesalahannya di mana? Kenapa tidak bisa jalan? Harusnya aplikasi itu sudah bisa jalan ya. Kita coba lagi. .js. Suara kalian tidak saya matikan ya, jadi nanti kita interaktif saja. Kalau ada pertanyaan langsung dijawab saja. Oh, ini sebenarnya sudah jalan ya, tapi tidak ada konsol lognya ya. Udah jalan itu langsung bisa diakses harusnya. Langsung di Google itu Pak. Karena ada konsol lognya kan. Oke, coba kita akses ya. Dulu, saya menjalankan browser ya. Localhost 3000. Nah, ini kalau kita perhatikan ya sebenarnya sudah bisa, tapi memang itu programnya tanpa perintah konsol log ya. Cuma di sini belum ada itu ya route untuk memprosesnya ya. Kita buktikan misalnya ya di 123 kita submit ya jelas error karena memang belum ada form untuk menangani postnya ini. Database-nya pun belum kita buat ya. Kemudian biar bisa itu
kita buat untuk routing untuk menangani posting, untuk menangani perintah postnya itu ya. Jadi kalau dengan seperti ini saya kira teman-teman lebih mudah memahami. Dan kita buat postingnya. Nah, ini untuk route untuk aksi login. Berarti tadi router utama itu mengarahkan pada form login. Kemudian ketika form login nanti diklik submit, maka yang menangani tadi adalah router ini ya. Ini istilahnya router kalau di sini ya. Nah, ini router ya. Nanti post dengan perintah out ya, sesuai yang ada di sini ya. Nah, ini form actionnya mana? Class login form login action out ini ya, actionnya out ya. Nanti yang menangani ini adalah out ya. Ini ditangkap, kemudian select bintang form account. Nah, ini nanti kita kasih nama pengguna gitu saja. Kemudian jika benar ini ya, jika salah ini ya, kita kasih tahu aja bahwa nama atau password salah. Nah, itu ya. Kemudian jika tidak itu ya, jika tidak ada inputan sama sekali, username tidak ada, password tidak ada, dia akan ngasih informasi, mohon masukkan nama atau password dan passwordnya. Pak, layarnya masih di browser, Pak. Gimana? Oh, tidak tampil ya di sini. Ya, lupa. Ya, sorry, ya, tadi ya. Jadi tadi masih tampil layarnya, ya tadi kalau sudah kayak gitu, diklik apa namanya submit tidak akan tampil karena outnya ini belum ada, gitu ya. Jadi setelah ini ya, saya tampilkan lagi ya, sebentar harus tukar-tukar layar berarti ya. Oke, jadi kalau tadi ketika disubmit kok tidak ada, nah ini please fill out this field ya. Silahkan masuk. Karena tadi perintahnya kan required gitu ya. Perintah required itu berarti harus ada. Misalnya 1, 2, 3, saya submit. Ini cannot post out. Out-nya itu kan belum ada tadi ya. Kemudian kita buat dulu. Ini posisinya masih jalan. Kita tadi kan ini ya, tadi posisinya masih jalan, tapi ini untuk aksi loginnya belum dibuat. Tadi untuk pertama kali dijalankan, yang dijalankan itu router utama, yaitu memanggil form login. Form login itu yang HTML ini, gitu ya. Kemudian ketika nanti ini diklik, ya tombol ini ya, tombol submit ini diklik di aplikasinya, yang tadi bentuknya seperti ini. Nah, ketika ini disubmit, ya, yang dipanggil itu adalah action out-nya ini. Jadi dia memanggil ini ya, out-nya ini ya. Out-nya itu diisi apa? Pertama menangkap nilai-nilai yang berada pada form-form ini. Form-form ini itu namanya apa? Namanya sesuai yang ada di sini. Nah, ada di sini name-nya ini, username, password ya. Kemudian nanti ditangkap di sini, request body username, request body password. Ini ditangkap dalam variabel username dan password. Kemudian di sini ada pengecekan username dan password itu apakah ada. If username password itu apakah ada. Kalau kosong, nanti diarahkan ke sini. Mohon masukkan nama dan password. Gitu. Tapi kalau isi, nanti dieksekusi perintah ini. Perintahnya, pertama menjalankan sebuah query, select bintang from. Ini nanti kita nama tabelnya pengguna saja, where username dan password sekian-sekian. Nah, itu nanti dan username itu nanti diisi username sesuai dengan nama variabel ini.
variabel ini. Kemudian password diisi dengan variabel password ini. Kemudian ini perintah query biasa, yaitu function error result field ya. Oke, mungkin saya tampilkan dalam bentuk graph. Nah, seperti ini akan lebih mudah dilihat saya kira ya. Kemudian saya kira yang ini sudah kemarin sudah dijelaskan ya. Jika result 0, maka dia dikembalikan ke home. Ya, nanti kita buat router untuk yang home-nya. Oke, karena ini membahas soal home, kita buat router untuk home-nya ya. Home-nya itu nanti ya cuma itu ya, informasi saja. Atau nanti buatkan halaman HTML sendiri boleh lah gitu ya. Yang putus-putus nanti itu ya. Ini router untuk home. Oke, jadi nanti kalau tidak ada yang di database, maka dia akan dikembalikan ke home ya. Jika request session logged in, mungkin dikasih keterangan kayak gini ya. Selamat datang lagi ya, misalnya kayak gitu ya. Lagi gitu ya. Kemudian jika tidak posisinya tidak login, mohon login untuk melihat halaman ini. Nah, jadi nanti ketika posisi sesinya login, dia akan menampilkan informasi ini. Tapi kalau tidak login, nanti akan menampilkan informasi ini. Sebenarnya ini kalau tidak login, bisa juga misalnya, ini kayak gini aja, kita kembalikan aja deh ke redirect ini ya, ke sini ya. Nah, nanti redirect, jadi nanti dikembalikan aja bukan ke home, tapi dikembalikan ke sini aja deh. Jadi ke itu ya. Kalau tadi kita kembalikan ke sini, gini. Nanti kalau tidak login, dia akan dikembalikan lagi ke sini. Ke ini ya, default routernya ini ya. Router utama ini ya. Router utama. Nanti jadi ketika tidak login akan selalu dikembalikan ke situ ya. Tapi kalau login nanti akan menampilkan informasi itu ya. Oke, jadi nanti kita coba akses melalui home. Itu home kalau tanpa login dia akan selalu dikembalikan ke form login ya. Oke, kurang lebih itu untuk kodenya ya. Kemudian kita buat database-nya sesuai yang sudah kita tulis di sini. Nanti node login Priyadi dan tabelnya bernama pengguna ini ya. Oke, kita buat tabelnya. Dan jangan lupa jalankan server database-nya ya. Di sini server database-nya saya menggunakan SAM ya. SAM itu bukan Samuel ya. Oke, nanti database-nya SAM. Jadi nanti untuk SAM-nya sebenarnya yang perlu dijalankan hanya ini saja. Kalau nanti teman-teman pakai PHP Admin ini juga perlu dijalankan. Tapi kebetulan saya tidak pakai PHP Admin, tapi pakai HDSQL. Jadi nanti dengan menjalankan SAM itu, kemudian bisa langsung dikelola. Bisa langsung dikelola menggunakan ini ya. Nah, ini ya. Tadi sesuai dengan nama database-nya, saya buat database dengan nama node login Priyadi. Oke. Kemudian kita kelola. Kita membuat tabel pengguna. Oke. Kita buat tabel pengguna.
Kemudian strukturnya, struktur tabelnya ya. Itu sesuai dengan yang kita butuhkan pada kode tersebut ya. Nanti ada ID, username, password, dan email ya. Oke, kita buat ID, username, kemudian password, dan email. Emailnya ini belum digunakan, tapi biar secara struktur kelihatan dulu lah. Dengan struktur itu ya. Tipe-tipe datanya ya ID 11, username 50, password varchar 255 ya. Kalau password nanti panjang aja karena kita menggunakan hashing ya. Tapi di sini kita belum menerapkan hashing. Ini kita isi 11 saja. Kemudian untuk username itu nanti 50 cukup. Untuk ini nanti ini benda varchar ya. Varchar, kemudian ini pindah varchar juga. Oke. Panjangnya 255. Kemudian emailnya 100 cukup lah. Emailnya varchar juga karena nanti nilainya kan beda-beda ya. 100. Oke. Nanti kurang lebih seperti itu. Kemudian jangan lupa itu ya. Untuk mengisikan username dan passwordnya. Sebaiknya karena strukturnya seperti itu, ID-nya dijadikan primary key ya, dengan auto increment ya. ID-nya dijadikan primary key, ini ID, primary key, dan set defaultnya auto increment. Oke, kita simpan, kemudian kita isi datanya. Satu data aja dengan nama misalnya Riyadi, passwordnya 123 ya. Oke, kita save. Oh, Riyadinya ini terang benar ya. Riyadi, password 123. Oke, kita save. Harusnya dengan seperti ini program sudah bisa jalan. Atau kalau ada kesalahan nanti kita cek ya. Oke, misalnya ini saya isi Priyadi, passwordnya 123. Ke submit, oh cannot pass out. Kenapa? Jadi masih menjalankan yang versi lama. Oke, kita jalankan ulang, kita restart dulu ya. Kita Ctrl C dulu. Kemudian kita jalankan lagi. Oke, harusnya itu sudah versi yang baru. Yang sudah diedit ya. Oke, kita refresh. Kita masukkan nama dengan password 123. Oke, nama pengguna dan password salah ya. Priyadi, passwordnya 123 harusnya ya. Kalau masih salah. Tadi kita cek. Oh, ya database-nya memang salah ya. Oke, Priyadi. Save. Kemudian kita ulang lagi. Dan passwordnya 123. Oke. Nah, selamat datang lagi. Kemudian bisa mencetak session nama saya ya. Itu yang dilakukan oleh kode program ini. Nah, nanti kode program pada halaman home. Request session username ya. Jadi nanti dari session username ini dengan variabel username itu bisa dicetak ke sini ya. Selamat datang lagi nama saya gitu ya. Jadi kurang lebih nanti seperti itu. Jadi yang belum mengerjakan silakan dikerjakan. Itu kan gampang sekali ya. Saya aja berapa? Setengah jam gitu ya selesai. Oke. Nanti kurang lebih seperti itu. Silakan dikerjakan. Jika ada pertanyaan dulu silakan ditanyakan. Waktunya 3 menit ya, hampir selesai. Pak, Ya, mau nanya.
Itu yang dikumpulin cuma form loginnya apa udah digabung sama kursnya yang Login kemarin? dulu. Jadi nanti biar tidak terkesan sulit gitu loh. Saya jadi ya ada anjuran untuk menghindari stres juga kan. Itu saya pikir sedikit-sedikit tapi ada perkembangan gitu loh. Dan nanti yang digabungin sama CRUDS-nya itu buat UTS ya. Jadi nanti ini kumpulkan dulu buat tugas yang kedua itu. Dan nanti UTS waktunya 2 minggu gabungan yang CRUDS-nya. Jadi ya terlihat simpel lah. Jadi kalau tadi loginnya secara sederhana paham, nanti ketika mengembangkan menjadi dengan CRUDS-nya, saya kira juga akan lebih. Gitu ya. Iya Pak, terima kasih. Iya dengar. Oke, paham? Ada pertanyaan lagi? Belum, Mbak. Belum, Mbak. Kalau sudah tidak ada, silahkan dikerjakan. Itu kan gampang, tapi pemahaman itu nanti sangat berguna ketika teman-teman membuat autentikasi login gitu ya. Biar aplikasi kita nanti ada autentikasinya. Jadi di halaman home tadi, ketika ada orang masuk, itu harus dicek dulu dia berhak masuk atau tidak. Kalau tidak berhak, ya sebaiknya jangan itu ya. Tadi kalau tidak berhak kan kontrolnya kan ada di kode program ini kan. Nah ini ya. Jadi kalau tidak berhak, else ya, request sessionnya tidak login, nanti diarahkan kemana lah gitu ya. Jadi nanti arahkan ke sini. Ini kebetulan kalau saya arahkan ke redirect ini. Ini nanti kalau teman-teman mau kreatif diarahkan ke buat lagi halaman HTML yang menginformasikan Anda tidak berhak gitu kan. Kayak gitu bisa untuk pelatihan di explore aja loh itu. Kayak gitu ya. Ya, Pak. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, saya akhiri perkuliahan ini. Saya sampaikan selamat siang, jaga kesehatan, dan tetap ikuti anjuran pemerintah. Sampai ketemu lagi dalam perkuliahan berikutnya. Iya, Pak. Iya Pak, terima kasih. Ya, sama-sama. Ya, Pak.